Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rifat Anjar Jumara dari Pintarnya sebagai Job Seeker Engagement and Success Senior Associate. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi mendapatkan penghasilan tambahan. Hayo, siapa di sini yang pengen nambah cuan gitu ya, pengen nambah uang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, basically atau pada dasarnya kan penghasilan itu adalah suatu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dari sumber mana aja yang dapat dipakai untuk konsumsi atau kebutuhan sehari-hari atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Intinya sih sebenarnya penghasilan ya untuk menambah kekayaan atau kemampuan ekonomis kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya itu kan si penghasilan atau konsepnya seperti itu. Nah, cuman sebenarnya penghasilan itu kan ada dua ya guys. Penghasilan itu ada penghasilan tetap, ada penghasilan tambahan. Dimana kalau penghasilan tetap itu sifatnya teratur, rutin gitu. Bisa mingguan, bisa harian misalkan, atau bulanan yang pada umumnya. Terus jumlahnya juga cenderung sama setiap waktu dan berasal dari sumber yang sama. Nah, kalau penghasilan tambahan itu sifatnya tidak teratur. Jumlahnya bisa berbeda-beda setiap waktu dan berasal dari berbagai sumber. Dan penghasilan tambahan ini lebih ke menunjang ke penghasilan tetap gitu. Jadi ya itu untuk nambah-nambah lah kalau untuk apalagi terutama ini ya kalau ada keperluan mendadak. Oke. Nah, si sumber penghasilan tetap itu sendiri kan dia bisa mulai dari gaji atau upah, ada bunga simpanan. Jadi kalau misalkan nabung ada bunganya tuh. Nah, itu bisa tuh masuk ke dalam penghasilan tetap. Terus pembayaran sewa, kalau misalkan teman-teman punya kos-kosan terus disewakan, itu juga masuk tuh kan tiap bulan ada yang bayar kosannya. Terus juga dividen saham ya. Terus kalau teman-teman yang suka reksadana gitu ya, atau misalkan menanam investasi gitu kan, dapat dividennya itu juga termasuk ke penghasilan tetap. Nah, ngomong-ngomong ke penghasilan tambahan itu gimana sih sebenarnya? Nah, mungkin di sini teman-teman juga udah tahu kalau penghasilan tambahan itu cukup penting ya, karena bisa meningkatkan pengalaman dan keahlian, meningkatkan produktivitas, dan untuk cadangan masa depan. Nah, cuman di sini gambarannya kan dengan teman-teman punya penghasilan tambahan, sahabat pintarnya tuh bisa punya backup dari penghasilan tambahan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari atau bahkan membayar utang. Dan penghasilan tambahan itu sebenarnya mengasah pertumbuhan pribadi kita sih. Karena dengan menjalankan seperti freelance atau usaha sampingan, teman-teman tuh dapat mengembangkan keterampilan baru, passion baru, dan menjalin jaringan dengan profesional lainnya. Contohnya kan kalau misalkan teman-teman kerja jadi customer service, terus pengen nambah-nambah nih kebutuhannya. Teman-teman ingat bahwa passion saya sih sebenarnya di desain. Oh ya udah deh, saya pengen kerja sambilan menjadi graphic designer misalkan. Nah, itu boleh banget. Itu yang kebayangnya ke sana. Karena pada ujungnya penghasilan tambahan itu tuh tujuan utamanya tuh biar mencapai yang namanya tuh financial freedom atau kebebasan finansial. Langkah pertamanya ya, teman-teman harus memperbanyak sumber penghasilan. Karena kan kalau misalkan teman-teman sekarang udah punya nih penghasilan utama, sumber penghasilan tetapnya, coba kasih lagi nih sumber-sumber penghasilan tambahan apalagi nih yang bisa kita cuanin. Jual produk, jadi content creator misalkan. Nah, di sini kita bahas nih ya. Kita bahas. Tadi kita udah tahu nih alasan kenapa pentingnya punya penghasilan tambahan. Nah, sumbernya dari mana aja? Bisa dari jual produk, bisa jadi freelance, atau bisa menggunakan aplikasi side hustle. Jual produk kan bentuknya juga beragam. Bisa jadi dropshipper, reseller, atau bikin sendiri gitu. Nah, cuman ini kita akan bahas di video berikutnya lah ya. Tapi pada dasarnya jual produk kan konsepnya seperti itu. Kemudian kalau freelance itu kan bisa kita jadi content creator atau jadi graphic designer yang tadi kita sebut. Terus juga jadi pengajar, itu juga bisa banget. Oke? Nah, kalau aplikasi side hustle itu juga beragam. Nanti kita coba bahas ya, platform apa aja sih yang menjadi aplikasi side hustle. Nah, cuman kita bandingin dulu perbedaan sumber penghasilan tambahannya tuh gimana sih? Nah, di sini kan ada yang enak-enaknya sama yang enggak enaknya. Nah, kalau jual produk, enaknya itu atau positifnya penghasilannya cenderung bisa lebih tinggi. Nah, cuman butuh modalnya lebih banyak, tenaganya lebih besar. Kita juga nggak punya kontrol yang kuat terhadap kualitas produknya. Jadi, kalau misalkan produk yang kita jual tuh agak kurang, agak susah juga kan, karena kan kita cuma bantu jualin doang gitu ya. Kita nggak bisa mengubah atau memodifikasi produk tersebut.
Kasarnya seperti itu. Dan cenderung kurang fleksibel. Kita kan cuma bantu jualin dari orang, terus kita jualin ke orang lain gitu. Paham? Nah kalau freelance itu kan enaknya tuh jauh lebih fleksibel, nggak ada waktu yang tetap gitu kan. Modalnya cenderung lebih sedikit, tapi teman-teman harus punya keterampilan khusus. Misalkan graphic designer tadi ya, atau ngajar, itu kan butuh keterampilan khusus. Nggak bisa semua orang untuk freelance di bidang tersebut. Dan pendapatannya juga cenderung tidak konsisten. Oke? Karena kadang ada tawaran, kadang enggak. Nah kalau aplikasi side hustle, positifnya itu cenderung lebih fleksibel, butuh tenaga lebih sedikit, ibaratnya bisa sambil rebahan gitu loh. Konsisten, modal kecil, tidak membutuhkan keterampilan khusus juga. Cuman ya kadang ada stigma negatif gitu, kayak apaan sih ini rebahan doang gitu, nggak percaya lah masa yang kayak gini bisa nambah-nambah penghasilan tambahan gitu loh. Jadi selalu ada stigma negatif lah ya untuk si aplikasi side hustle ini. Nah, platform-platform apa aja sih sebenarnya yang menyediakan penghasilan tambahan tersebut? Teman-teman di sini bisa mencoba berbagai macam sih ya. Cuman salah satunya adalah untuk menjadi freelancer itu pakai platform yang namanya Upwork. Misalkan jadi pengajar atau mau bikin konten, itu juga bisa manfaatkan platform tersebut. Terus juga platform Shutterstock ya, yang suka foto-foto, yang suka fotografi, pengen dijualin hasil fotonya serandom apapun, bebas gitu ya. Foto-fotonya itu ada aja yang beli. Kalau emang tertarik ya, nanti kita bakal dapat penghasilan tambahan dari foto yang kita jual. Oke. Terus juga nah ini recommended banget sih sebenarnya, itu adalah Pintarnya Cari Cuan. Teman-teman bisa coba aplikasi ini gitu ya, salah satu fitur dari Pintarnya. Caranya sih sebenarnya juga mudah ya, karena teman-teman udah nonton kelas ini, mungkin teman-teman bisa coba download Pintarnya kalau yang belum gitu kan. Terus ya udah daftar, kemudian nanti bisa mengerjakan misi-misi ya. Misi ini tuh nanti di-upload bukti pengerjaannya, beragam misinya. Teman-teman bisa lihat nih ya. Coba saya share bahwa misi-misinya tuh bisa berupa daftar jadi pengguna baru ya di suatu bank gitu kan, bank digital, atau bahkan modal subscribe sama like video doang di YouTube juga ada, atau kita ngisi alamat nanti dikirimin SIM card ada juga gitu loh. Jadi emang tugasnya banyak, cuannya juga banyak, dan ini mudah pol. Jadi tinggal dicoba kalau emang pengen dapat penghasilan tambahan nih. Aku ingin membantu kebutuhan sehari-hari misalkan ya. Karena penghasilan tambahan mungkin penghasilan utama mungkin agak kurang misalkan. Ya udah kita coba gaskeun gitu ya untuk mencari-cari penghasilan tambahan, salah satunya dengan si Pintarnya Cari Cuan ini. Well recommended sih ini, karena kan tugasnya banyak, cuannya banyak, mudah juga, bisa sambil rebahan ibaratnya ya. Jadi coba dicek aplikasi Pintarnya karena misinya juga banyak. Oke? Nah, paling itu aja sih sebenarnya strategi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi diingatkan kembali bahwa sahabat Pintarnya tuh bisa menggali potensi diri, bisa memaksimalkan diri lah ya, kapasitas teman-teman untuk apalagi nih yang bisa dicuanin tenaga kita, agar ya investasi masa depan juga sih. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada keperluan mendesak, atau amit-amitnya harus ada operasi atau mungkin kecelakaan gitu ya. Nah kita nggak panik gitu loh, karena ada penghasilan tambahan dan si penghasilan utama itu juga. Oke? Jadi be a smart job seeker, atau be a smart, nggak harus job seeker sih, ini be a smart people gitu ya, dengan memperbanyak sumber-sumber penghasilan. Mau itu utama ya, utama biasanya harusnya satu ya. Baik itu sumber penghasilan utama maupun penghasilan tambahan. Oke? Jadi boleh dicoba tadi platform-platform penghasilan tambahannya, mulai dari Upwork, terus juga Shutterstock, dan terakhir ada Pintarnya Cari Cuan. Oke? Paling segitu aja. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.